Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal. Muhammad Kurnia terdiri dari dua kata, Muhammad dan Kurnia. Di Muhammad Kurnia adalah Muhammad Kurnia. Tuan-tuan yang soleh, perkenalan saya isi dengan sebuah kisah. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi tuan-tuan yang soleh nanti. Tuan-tuan yang soleh, ada kisah seorang pengembara yang sering mengembara, berkelana sepanjang hidupnya. Dalam perjalanannya satu kisah singkat ini, pengembara bertemu dengan seorang kakek. Kakek yang sudah tua, kakek yang sudah sepuh. Bisa dibilanglah kakek itu Didi namanya. Kakek Didi inilah seorang sosok yang banyak mengajarkan ilmu-ilmu, banyak mengajarkan nasihat-nasihat yang sempat diabaikan oleh sang pengembara tadi. Kisahnya begini. Seorang pengembara melintas di sebuah perjalanan. Dalam perjalanannya bertemu dengan kakek Didi. Pengembara itu bertanya kepada kakek Didi yang sedang duduk di bawah pohon. "Wahai kakek, mohon maaf," kata sang pengembara. "Bolehkah saya bertanya?" Pengembara bertanya baik-baik kepada kakek. "Tapi apa?" respon dari kakek. "Tapi apa?" tanggapan dari sang kakek tadi. Ternyata kakek hanya terdiam saja dan tidak menjawab apa-apa. Kemudian diulangi lagi oleh pengembara tadi bertanya, "Maaf kakek, saya numpang tanya. Bolehkah saya bertanya kakek?" Pengembara itu diam dan tidak menjawab seperti yang pertama kali pengembara tanya kepada kakek tadi. Ketiga kalinya ditanyakan kembali kepada kakek. "Mohon maaf kakek, saya ingin bertanya, jalan ini jalan menuju kemana kakek?" Kakek pun terdiam dan tidak menjawab apa-apa. Akhirnya tanpa berpikir panjang, pengembara tadi melanjutkan perjalanannya. Beberapa langkah saat melanjutkan perjalanannya, kakek Didi berkata, "Wahai pengembara," gitu kan, "jalan yang engkau tempuh adalah jalan yang betul, jalan yang benar. Teruslah engkau berjalan, bila mana bertemu dengan sungai, berhentilah di situ. Ambillah apa-apa yang ada di sungai, dan janganlah pernah menoleh ke belakang." Akhirnya pengembara berpikir, tadi saya bertanya baik-baik, tapi ke kakek itu tidak menjawabnya. Akhirnya tanpa pikir panjang, sudahlah, saya tetap perjalanan dilanjutkan oleh pengembara tadi. Ternyata tuan-tuan yang soleh, yang dikatakan kakek Didi tadi ternyata yang sama halnya dengan yang dialami oleh pengembara tadi. Dalam perjalanannya ternyata pengembara bertemu atau menemukan sungai. Seperti yang diomongkan oleh kakek tadi. Nah, omongan kakek tadi rupanya yang sekilas saja dia terdengar cukup terngiang-ngiang di telinganya dan menjadi renungan pikiran bagi pengembara tadi. Oh, betul juga ya, bertemu sungai. Apa yang dia lakukan? Dia teringat pesan kakek Didi tadi. Bila bertemu sungai, ambillah apa-apa yang ada di sungai dan janganlah pernah menoleh ke belakang. Yang dia lakukan oleh pengembara apa? Tuan-tuan yang soleh, ternyata pengembara sejenak beristirahat di tepi sungai. Kemudian setelah lelahnya agak berkurang, pengembara tadi mandi di sungai. Saat mandi di sungai, dia teringat pesan kakek Didi tadi. Ambillah apa-apa yang ada di sungai. Yang dia lihat di sungai ternyata dahan-dahan yang kering, batang-batang, ranting-ranting pohon yang sudah kering ada di dalam sungai. Bahkan yang dia injak di dalam sungai pun dia rasakan batu-batu kecil-kecil yang ada di sungai. Apa yang harus kuambil?
Ternyata pesan kakek Didi yang singkat tadi mempengaruhi dia punya pikiran. Ternyata diambillah batu yang ada di bawah kakinya yang ada di dalam sungai. Beberapa batu dia ambil, dia pinggirkan, dia letakkan di pinggir sungai. Singkat cerita, setelah mandi bergegas melanjutkan perjalanan. Akhirnya dipakailah bajunya dan dimasukkannya batu-batu yang diambil tadi, diletakkan dari kali, dari sungai ke dalam sakunya. Tuan-tuan yang soleh, malam pun tiba. Akhirnya bertemulah dengan malam dan istirahatlah pengembara tadi di sebuah tempat yang ditemari oleh sinar bulan purnama. Dia tertidur di alam itu. Kemudian terbangunlah dia di tengah malam. Apa yang menyebabkan dia terbangun? Ternyata batu-batu yang dia kantongi di sakunya tadi mengganggu tidurnya. Batu-batu tadi mengganjal, dia sedang tidur. Terbangunlah pengembara tadi. Saat dikeluarkan batu-batu itu yang dia letakkan di kantongnya, dia sungguh terkejut, dia tercengang. Ternyata batu-batu yang dia bawa tadi adalah batu-batu permata yang menyala bersinar karena sinar rembulan. Disitulah akhirnya dia sadar, mengapa saya mengambilnya sedikit, tidak banyak, kalau tahu ini batu permata. Dia akhirnya teringat pesan kakek Didi, janganlah engkau pernah menoleh ke belakang. Ternyata penyesalan tidak ada gunanya. Tuan-tuan yang soleh, kisah ini menjadi pelajaran bagi tuan-tuan hari ini yang sekolah di SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Berenanglah. Nah, hari ini dan mulai saat ini renangilah kehidupan yang ada di SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Sungai itu adalah simbol dari sekolah ini. Ada kolam renangnya, ada studio musiknya, ada pelajaran-pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahkan pelajaran yang lain. Ambillah itu sebagai pelajaran yang baik. Pelajarilah semua dengan baik. Insya Allah itu akan menjadi bersinar, itu akan menjadi seperti yang dialami pengembara tadi. Dia menyesal mengapa mengambilnya hanya sedikit. Janganlah engkau juga menyesal seperti pengembara tadi. Saat berenang, saat di Insan Mandiri Cibubur, tidak mampu menguasai beberapa ilmu, menguasai pergaulan, menguasai dunia yang ada sekarang di pembelajaran, terkhususnya adalah IT, ya, informasi dan teknologi. Semua itu pelajari dengan baik, karena itu akan menjadi bekal nanti 20 tahun yang akan datang. Tuan-tuan yang soleh, itulah kisah singkat. Mudah-mudahan perkenalan di awal ini menjadi sambung, menjadi tali silaturahim saya dengan tuan-tuan yang soleh. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam peti juga. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.